Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad Jamil Zainu, beliau menyebutkan, hal yajuzu az-zabhu li ghairillah, bolehkah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-jawab, kata beliau, la yajuz, tidak diperbolehkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalil yang menunjukkan kita menyembelih harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah, li rabbik, untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Pada ayat ini terdapat perintah fasalli, salatlah, li rabbik, perintah untuk sholat. Yasir, bukunya dibuka Yasir, bukan gambar Yasir ya. Dengarkan, perhatikan, catat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fasalli li rabbik, sholatlah untuk Rabbmu, wanhar, menyembelihlah, ai izbah lillahi faqat, maksudnya sembelihlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menyembelih khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikarenakan menyembelih adalah ibadah. Dalam ayat ini didahulukan jar majrurnya, yang tadi lafadznya fasalli li rabbik wanhar, normalnya dia adalah fasalli wanhar li rabbik. Itu normalnya, susunan dalam bahasa Arab itu. Namun didahulukan jar majrurnya, memberikan faedah takhsis, pengkhususan, sehingga maknanya hendaknya engkau menyembelih khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat Muslim, man la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini terkadang bermakna al-khobar, yaitu khobar dari Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Atau makna hadis ini adalah doa, maksudnya doa dari Nabi SAW, ancaman bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala digolongkan syirik besar. Dan bentuk-bentuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala bermacam-macam. Terkadang orang menyembelih untuk mengagungkan kuburan tersebut. Terkadang menyembelih dalam rangka untuk menghormati seseorang. Misalkan gurunya dia, atau pemerintahnya dia. Dalam rangka mengagungkan orang tersebut, dia menyembelih sebagai bentuk pengagungan di hadapan orang tersebut. Itu juga syirik. Ingat ya, beda dalam rangka menyambut tamu. Itu sembelian sebagai bentuk ikram, penjamuan terhadap dia. Kalau ini untuk pengagungan terhadap dia.
orang tersebut datang kemudian disembelihkan di hadapan dia hewan kambing atau sapi atau yang semisalnya. Atau penyembelihan tersebut untuk penguasa laut. Disembelih hewan tersebut kemudian kepalanya dilepas, dilarung bersama kembang-kembang, bersama sesajen dilepas ke laut. Ini juga masuk pada bentuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang disebutkan oleh para ulama termasuk bagian menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih dalam rangka untuk mengusir jin tatkala menempati rumah baru. Ini juga termasuk bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk syirik dalam bentuk penyembelihan tatkala seseorang menyembelih dengan tujuan untuk menghindarkan gangguan-gangguan di suatu wilayah. Misalkan di suatu tikungan sering terjadi kecelakaan. Di tikungan tersebut banyak motor tabrakan, atau di jembatan tersebut sering terjadi mobil tabrakan, atau di tepi jurang sering mobil masuk ke dalam jurang. Supaya terhindar dari kecelakaan, disembelihkanlah hewan di tempat tersebut. Baik hewan tersebut berupa kambing atau berupa ayam, bahkan walaupun seekor burung, itu hukumnya haram. Penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang juga sering terjadi sembelihan tersebut ketika ingin membuka lahan. Misalkan ingin membuat proyek di situ, perusahaan atau proyek perumahan, ingin buka lahan. Nah, di lahan tersebut disembelihkanlah kambing atau sapi, kemudian kepalanya ditanam di tempat tersebut. Atau ingin buat jembatan, disembelihlah kambing atau sapi kemudian ditanam di tempat tersebut supaya terhindar dari bala, dari musibah atau dari gangguan makhluk halus yang ada di wilayah tersebut. Ini syirik dan digolongkan syirik besar. Termasuk juga yang sering terjadi di kalangan masyarakat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang sakit, kemudian dia dikasih tahu oleh dukun kalau mau sembuh anaknya dia tadi, potongkan burung gagak hitam. Ini juga masuk sembelihan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau potongkan juga ayam cemani. Tahu antum ayam cemani? Hah? Siapa yang pernah lihat ayam cemani? Ya, Mer. Enggak tahu antum ayam cemani. Aduh, mainnya antum kurang jauh. Tahu antum ayam cemani? Enggak tahu juga. Hitam dia. Hitam semua ayamnya. Itu digolongkan ayam hias, mahal dia. Nah, biasanya itu ayam, kenapa mahal? Karena hitam semua, polos dia. Semuanya hitam. Bahkan dagingnya itu agak hitam ya, Mer ya? Tahu antum ya? Nah, darahnya itu biasa dipakai untuk ritual. Ritual perdukunan. Untuk nyantet, untuk segala macam. Itu air darah hitam itu tadi. Itu untuk sesajen. Disembelih darahnya diwadahi mangkok, itu dijadikan ritual. Termasuk juga bentuk kesyirikan. Ya. Kemudian, hal natufu bil qubur litaqarrubi biha. Apakah boleh kita tawaf ngeliling-ngelilingi kuburan untuk bertaqarrub ibadah di kuburan tadi? Al-jawab, jawabannya la natufu illa bil Ka'bah. Kita tidak diperbolehkan tawaf, tidak boleh mengelilingi suatu tempat kecuali hanya pada Ka'bah. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka tawaf di Ka'bah, ai al-Ka'bah, tawaf di Ka'bah tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man tawafa bil bait sab'an wa shalla rak'atain kana ka itqi raqabatin." Nabi SAW beliau mengatakan, siapa yang tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran, kemudian sholat setelah tawaf tadi dengan sholat sunnah 2 rakaat, kana ka'itqi raqabatin, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan budak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Islam yang ada cuman tawaf di Ka'bah.
Siapa yang tawaf ngelilingi kuburan, ya, sambil ritual zikir-zikir, kemudian sambil muter-muter, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah terjadi di zaman sekarang? Terjadi. Banyak dilakukan di setiap tempat, di tempat-tempat yang dikeramatkan, apalagi kuburan tersebut dianggap sebagai kuburan wali. Sehingga mereka mengelilingi kuburan tersebut sambil ada yang sambil selawat, ada yang sambil zikir-zikir, dengan lantunan berbagai macam ritual-ritual mereka sambil muteri kuburan tersebut. Ini merupakan syirik dan dikategorikan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ritual mereka seperti itu? Itu dikarenakan meyakini sebagai bentuk taqarrub ibadah kepada kuburan tersebut. Ya. Yang mereka ingin cari dengan amalan tersebut adalah wasilah, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan mereka yang mereka lakukan berupa tawaf di kuburan tadi. Kalau di Yaman sering terjadi dilakukan oleh masyarakat di wilayah Tarim pada kuburan yang dinisbatkan kepada kuburan Nabiullah Hud. Ya, sampai ada buku di sana itu kalau mau ziarah sana ada buku manasik ziarah kubri Hud. Ada buku tipis kecil, anak dulu sempat lihat ya, tipis seperti inilah, judulnya Manasik Ziarah Qabri Hud. Sempat baca-baca. Nah, di antara yang disebutkan di buku tersebut Manasik Ziarah Qabri Hud, di antaranya adalah mandi dulu, kemudian ada tawafnya juga. Ini merupakan syirik. Kemudian kata beliau, ma hukmus sihir? Apa hukum sihir? Sihir sudah pasti menggunakan syaitan, menggunakan jin. Sihir dikatakan di sini al-amalu bis-sihri minal kufri. Melakukan tindakan sihir bagian dari kekufuran. Nah, sihir itu ayo ikhwah talabatul ilm, macam-macam jenisnya. Ada yang bentuknya tadi untuk memisahkan suami istri. Ada yang tujuannya untuk memisahkan bapak dari anaknya. Ada lagi yang tujuannya untuk menarik simpatisan. Yang dikenal apa? Pelet. Itu sihir juga. Ada juga dalam bentuk untuk membuat orang sakit atau terkadang membuat orang bahkan meninggal dunia. Itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Indonesia, sihir ini terkadang dikenal dengan istilah santet. Jadi sihir tersebut kesyirikan, kufur besar. Tidaklah seseorang melakukan kesyirikan pasti dia melakukan kekufuran. Qala Allah Subhanahu wa taala, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Akan tetapi syaitanlah yang kufur, yang mana syaitan mengajarkan sihir kepada umat manusia. Sihir ini terjadi ya, juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi perbuatan sihir. Baik melakukannya ataupun mempelajari ilmu sihir. Hukumnya haram, kekufuran. Bahkan Islam mengancam dengan membunuh orang-orang yang melakukan sihir. Dibunuh sebagai hukum murtad. Dianggap kafir. Pancung. Itu dengan kesepakatan para sahabat. Sebagaimana dalam surat yang ditulis oleh Umar Ibn Khattab, an yaqtulu as-sahir was-sahirat, agar mereka membunuh tukang sihir baik laki-laki ataupun perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jauhi oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan.
Asyirku billah wasihru. Di antaranya syirik dan juga sihir. Jadi jangan antum main-main dalam perkara ini tadi. Nah, nanti antum ana sihir, ya, jadi kodok. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Dikarenakan sihir merupakan amalan syaitan, perbuatan syaitan. Terus boleh enggak antum mengucapkan, gimana kalau tukang sihir itu bilang apa dia? Bim salabim, itu. Bim salabim. Ya. Atau mungkin abrakadabra. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Nah, itu kan mantra-mantranya tukang sihir. Masa antum contoh? Iya enggak? Enggak diperbolehkan. Dari situ juga enggak boleh antum baca buku-buku yang berbau sihir, majalah-majalah yang berbau sihir. Contohnya apa? Majalah Bubu. Tahu? Ya. Pernah dengar istilah majalah Bubu? Lama ya, itu tadi. Itu ada kisah Nirmala. Itu sihir. Itu tidak diperbolehkan, ya. Hal nusaddiqul arraf wal kahin fi ilmil ghaib? Apakah boleh kita membenarkan, mempercayai tukang ramal, wal kahin, dukun, pada perkara-perkara gaib, pada ilmu gaib? Boleh tidak antum mempercayai dukun, tukang ramal? Jawabannya tidak diperbolehkan. La nusaddiquhuma. Jangan kita mempercayai dia pada perkara-perkara gaib. Kenapa? Dikarenakan perkara-perkara gaib tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka dukun itu banyaklah dusta. Liqaulihi ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada yang tahu tentang perkara yang gaib di langit dan di bumi ini tadi melainkan Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Rasul mengatakan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh dukun tersebut dari pengakuan-pengakuan dia tentang perkara gaib, maka sungguh orang tersebut telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dukun, antum tanya, antum percaya, itu tidak boleh. Ya. Misalkan antum datang ke dukun, pasti hilang HP, datang ke dukun, tanya, Pak, HP ku siapa yang malingnya? Kata dukunnya, yang malingnya orangnya rambutnya hitam, ya. Punya hidung, punya telinga, katanya tadi. Ya. Orangnya tidak jauh-jauh, orang malingnya tadi. Di Darul Hadis itulah. Boleh tidak antum percaya? Pulangnya kemana? Pulangnya ke Gandus, katanya tadi. Wah. Namanya siapa? Namanya berawalan S. Wah, Syauki kalau gitu. Ya enggak? Percaya antum seperti itu, boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Apa hukumnya? Dianggap kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kalau antum punya kawan, punya keluarga yang ingin datang ke dukun, enggak diperbolehkan ya. Nah. Dukun itu ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Misalkan dia bisa mengeramal. Kata dia, Zubair, engkau ini Zubair nampaknya tidak akan panjang umurnya. Paling, katanya dia, tidak akan lebih dari 100 tahun. Ya. Percaya tidak kira-kira? Tidak akan lebih dari 100 tahun. Kalau dukun bilang gitu, tidak akan lebih umur antum 100 tahun. Memungkinkan saja sih, benar. Ya enggak? Ya enggak? Karena jarang orang udah sampai 100 tahun kan? Ya, kalau cuman gitu. Tapi biasanya dukun tidak bilang gitu. Dia bilang, Zubair, kamu ini akan menjadi orang sukses ketika
kamu menjadi orang sukses dan di situ kamu akan jatuh. Biasanya gitu. Atau dia bilang kamu itu akan mati di umur muda. Nah, seperti itu. Dia ngaku-ngaku perkara gaib yang seperti ini. Ya. Kalau yang seperti ini sudah dipastikan dusta dan tidak boleh antum percayai. Difahami? Adapun kalau dukunnya bilang kamu kayaknya, ya, kayaknya dia bilang kayaknya, nampaknya kamu ini tidak akan punya istri, tapi bujang terus katanya. Boleh antum percayai? Juga tidak diperbolehkan, karena itu perkara gaib. Ya, karena perkara gaib. Kalau dukunnya bilang gini, antum datang ke dukun, lemes, bibir pucat, kayaknya kamu belum sarapan. Percaya enggak antum? Fasih? Hah? Sakti, Blokawi. Ya. Antum misalkan ketemu dukun, bibir antum pucat, belum sarapan pagi, makan belum, ketemulah dukun. Antum nak balik ke dusun. Satu mobil dengan dukun tadi. Wah, cincinnya banyak sekali. Dia bilang, adik belum sarapan ya. Boleh enggak antum percaya sama omongan dia? Kenapa? Sudah jelas. Berarti antum membenarkan ucapan dia. Karena perkara gaib, itu udah jelas, memang sakti belum sarapan. Terus jawabnya gimana? Betul, saya belum sarapan. Ngomong, mau mbah saya makan. Nah, gitu. Jelas ya? Kalau ada dukun, antum tanya, mbah dukun, ya. Sekojo kemana? Lurus baik katanya. Boleh enggak antum percaya? Boleh, karena nyata. Tapi kalau perkara-perkara gaib, enggak diperbolehkan antum percaya sama dia. Permasalahannya, boleh enggak antum bertanya ke dukun? Kalau enggak ada penting, ngapain? Ya. Nanti kalau antum tanya ke dukun tadi, cuma nanya jalan, nanti dilihat oleh orang. Ngapain antum ke situ? Ke tempat dukun. Tidak Ustadz, kami cuma nanya jalan. Iya kalau antum ngasih tahu, tapi kalau orang lain katanya tidak boleh datangi dukun, itu buktinya. Santri-santri Darul Hadis datang ke dukun. Padahal antum datang ke dukun tadi bukan tanya perkara gaib, tapi tujuannya datang apa? Untuk mungkin beli bibit lele. Mana ada lagi? Ada sama Syauki? Hah? Di kamar mandi. Difaham? Oh ini Syauki, ada aja. Di kamar mandi. Jelas ya? Nah. Jadi mendatangi dukun dirinci. Yang pertama, dia datang ke dukun, bertanya kepada dukun tersebut dan meyakini dukun tersebut tahu perkara gaib. Ini kufur. Difahami? Yang kedua, dia datang ke dukun, bertanya kepada dukun dan tidak meyakini dukun tersebut tahu perkara gaib. Ini tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Man ata kahinan fasalu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datangi dukun kemudian bertanya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kondisi ketiga, dia datang ke dukun tujuannya untuk membantah. Untuk membantah, untuk menjelaskan kepada dukun tersebut dan mendakwai dukun tersebut, ngajak dia bertaubat. Boleh apa enggak? Jawabannya diperbolehkan.
Kalau antum mau silakan, tidak masalah. Boleh bagi antum untuk mendakwai dukun tersebut, tidak masalah. Kalau antum galak pengen dakwai mereka, bilang, "Mbah, ini syirik, Mbah. Haram hukumnya. Mbah harus bertaubat. Kalau tidak bertaubat, Mbah akan diancam dalam neraka. Mati murtad, Mbah." Bacakan ayat. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, itu tadi. Kemudian, hal ya'lamul ghaiba ahadun? Apakah ada orang yang tahu tentang perkara gaib dari kalangan manusia, dari kalangan makhluk ini tadi? Al-jawab, la ya'lamul ghaiba ahadun illa man atla'ahu Allahu minar rusul. Jawabannya, tidak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali orang yang memang Allah tampakkan perkara gaib tersebut kepadanya dari kalangan para rasul. Itu pun tidak semua perkara gaib diketahui oleh rasul. Hanya perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah, yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seperti Nabi kita Muhammad SAW tahu tentang tanda-tanda hari kiamat. Munculnya Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal. Dan juga Rasul pernah ditampakkan, diperlihatkan tentang kejadian perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Berkecamuknya pertempuran ketika itu ditampakkan kepada Rasul SAW. Tapi tidak setiap perkara gaib diketahui oleh Rasul SAW. Perkara gaib tersebut, ayo ikhwah, ada dua. Yang pertama, perkara gaib yang mutlak. Perkara gaib yang mutlak. Perkara gaib yang mutlak ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kalangan makhluk yang mengklaim dia tahu perkara gaib, maka dia dinyatakan kafir. Kalau dia mengklaim perkara gaib yang secara mutlak tadi. Atau barang siapa yang meyakini ada dari kalangan makhluk yang bisa mengetahui perkara gaib secara mutlak, dia juga dinyatakan kafir. Jadi orang yang mengaku dan orang yang mempercayainya dinyatakan kufur. Yang kedua dari jenis perkara gaib dikenal dengan al-ghaib an-nisbi. Perkara gaib yang nisbi. Maknanya apa? Dinisbatkan kepada orang lain, ditinjau dari sisi orang lain, itu dianggap perkara gaib. Namun ditinjau dari orang lain lagi, itu perkara bukan perkara gaib, tapi perkara yang musyahad, yang nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa disaksikan. Apa itu? Contoh. Nih, tukang kita lagi kerja. Ya. Tahukah kita apa yang dikerjakan oleh tukang itu? Tahu. Syu'bah pergi ya. Syu'bah tahu enggak yang dikerjakan oleh tukang? Hah? Tidak tahu. Maka kerjaan tukang saat ini bagi Syu'bah adalah perkara gaib. Bagi kita adalah perkara musyahad, perkara yang nyata. Difahami? Jelas? Randi? Bulqawi? Aiman? Nah, perkara ini tadi bukan yang dibahas dalam pembahasan akidah atau tauhid. Jenis yang kedua, perkara gaib nisbi. Difahami? Karena dia nisbi, gaib bagi Syu'bah karena tidak ada di sini. Tapi bagi kita itu bukanlah perkara gaib. Difahami? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala alimul ghaib, zat yang maha mengetahui perkara gaib. Maka dia tidak akan menampakkan perkara gaib tersebut kepada seseorang pun
illa man irtadha mir rasulin, kecuali orang yang memang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Hal nalbasul khayta wal halqa lisyifa, apakah boleh kita memakai tali, gelang, atau kalung, atau jimat untuk mencari kesembuhan dari suatu penyakit? Misalkan ada demam, terus ada pakai gelang hitam. Apa fungsinya? Supaya cepat sembuh. Pernah terjenguk antum? Kalau budak kecil dikalungi gelangnya hitamnya, atau kalung hitam itu boleh enggak? Jawabannya la nalbasuhuma, enggak boleh kita makinya. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan keburukan terhadap dirimu, maka tidak ada yang bisa mengangkat, menghilangkan keburukan tersebut melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya keburukan tersebut, penyakit yang menimpa kita, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak ingin menimpakan penyakit pada kita, maka tidak ada yang bisa mengangkat penyakit tersebut melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ama innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya apa yang engkau pakai tersebut berupa gelang, la taziduka illa wahnan, tidaklah menambah pada dirimu melainkan kelemahan pula. In bidha anka, buanglah darimu. Fa innaka law mitta ma aflahta abadan. Sesungguhnya engkau, kalau seandainya engkau pun wafat, meninggal, ma aflahta abadan, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Kemudian, hal apakah tu'allaqul kharazah wal wada'a wa nahuha, apakah boleh dia menggantungkan al kharazah wal wada'a? Ini juga sama, sejenis jimat yang diambil dari kadang di lautan. Tujuannya apa? Untuk menangkis penyakit ain atau serangan-serangan yang jahat. Kalau bahasanya tuh tujuannya untuk pagar tubuh, entah macam-macam. Terkadang mungkin dalam bentuk akar kayu. Kalau di Indonesia akar kayu, mereka kenal dengan istilah akar bahar lah, atau mungkin dalam bentuk mungkin misal dari sesuatu yang didapat di laut, atau mereka juga ada yang mengenal istilah, mereka kenal dengan istilah rantai babi. Ada dengan segala macam bentuk istilah di tengah-tengah masyarakat. Kalau dipakai itu bisa menangkis hal-hal yang negatif, yang tidak diinginkan, menangkis santet. Kalau ada orang mau nusuk itu tidak kena, supaya tidak juga kena penyakit ain. Kata beliau, la nu'alliquha minal ain, tidak boleh kita menggantungkannya dalam rangka untuk menolak penyakit ain. Liqaulihi ta'ala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan.
Tamimah al-wada'atu allaku minal ain. Yang namanya tamimah adalah al-wada'ah, sejenis kalung atau gelang yang digantungkan untuk menangkis penyakit ain. Ma hukmul amal bil qawanin al-mukhalifah lil Islam. Nah, sekarang permasalahan berikutnya, apa hukum mengamalkan undang-undang yang menyelisih aturan Islam? Apa hukum menjalankan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam? Macam-macam aturan-aturan undang-undang yang tidak sesuai dengan aturan Islam, meliputi juga adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau di kampung antum ada aturan, ada adat istiadat yang menyelisih ajaran Islam, boleh tidak ini dijalankan, diterapkan, diamalkan? Al-jawab, al-amalu bil qawanin al-mukhalifah lil Islam kufrun idza ajazaha aw i'taqada salahiyataha. Menerapkan undang-undang atau aturan yang menyelisih ajaran Islam, bertentangan dengan syariat Islam, adalah kekufuran apabila dia membolehkan untuk menerapkannya atau meyakini bahwasannya undang-undang tersebut sesuatu yang baik. Kalau kita meyakini adat istiadat yang menyelisihi, yang bertentangan, tolak belakang dengan syiar Islam, dengan syariat Islam, diyakini itu lebih baik, lebih afdol, ini kekufuran. Contoh misalkan di Indonesia, ya, orang misalkan kalau mau nikah, ya, mau nikah, dia memakai pakaian adat yang membuat terbuka aurat perempuan. Dia mengatakan adat yang seperti ini itu lebih baik dibandingkan pakaian wanita yang berkerudung. Kalau dia menganggap seperti ini lebih baik, atau dia meyakini boleh diterapkan, maka yang demikian ini merupakan kekufuran. Difahami? Seluruh adat istiadat yang ada di kampung antum, atau aturan-aturan yang dibuat oleh umat manusia yang berada di wilayah antum, bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh diamalkan. Difahami? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Maksudnya yang tidak mau berhukum dengan syariat, tidak mau berhukum dengan Al-Qur'an, tidak mau berhukum dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dia lebih memilih kepada undang-undang buatan manusia. Itu mereka adalah orang-orang kafir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa takhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kata Nabi SAW, sesuatu yang pemimpin umat manusia tersebut, selama mereka tidak mau berhukum dengan Al-Quran, justru mereka menganggap jauh lebih baik atau memilih sesuatu yang lain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, melainkan ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan penderitaan, kesusahan yang menimpa sesama mereka. Nah, ini tadi, ya. Jadi kalau kita berada di suatu tempat, upayakan kita harus meniti aturan yang disesuaikan atau yang tidak bertentangan dengan syariat. Adat istiadat diperbolehkan untuk diterapkan dan diamalkan apabila tidak bertentangan dengan syariat. Kalau adat istiadat bertentangan dengan syariat, maka adat istiadat tersebut harus ditinggalkan. Namun syariat yang lebih antum dahulukan, walaupun sudah menjadi tradisi. Difahami? Walaupun sudah menjadi tradisi. Contoh misalkan, tradisi masyarakat misalkan menerapkan kalau ada orang meninggal,
Misalkan ada orang meninggal, maka kuburan dia, kalau dia orang soleh, maka kuburannya harus dibuat tinggi, ada atapnya, ada kelambunya. Ini aturan. Kalau dia tokoh masyarakat, dibuatkan patung, itu aturan misalkan. Boleh enggak diterapkan? Jawabannya diperbolehkan. Itu aturan dan undang-undang menyelisihi syariat. Kemudian, kaifa naruddu su'ala syaitan man khalaqallah. Nah, masalah berikutnya, bagaimana cara menolak pertanyaan syaitan? Syaitan bertanya kepada antum, memberikan bisikan. Kata syaitan, man khalaqallah. Siapa yang menciptakan Allah? Ana mau tanya sama antum. Hakim, siapa yang menciptakan antum? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Yang menciptakan antum. Antum Zaki. Siapa yang menciptakan antum? Antum, Faiz. Fasih. Hoi. Tidur. Fasih. Siapa yang menciptakan bolu? Bolu. Hah? Bolu. Tahu antum jualan bolu di mana? Teros, siapa yang menciptakan antum? Pertanyaan berikutnya, siapa yang menciptakan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dakati, berarti tercipta dengan sendirinya. Hah? Abid, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Pernah enggak antum kepikir, lagi ngelamun, antum mikir, langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Nah, terus siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Hah? Apa jawabannya? Enggak pernah kepikir. Alhamdulillah. Kalau yang lain pernah enggak kepikir? Siapa yang pernah kepikir? Jujuran, Be. Antum pernah? Siapa yang pernah kepikir? Ya? Jawab, Be, jawab. Yang pernah terpikir, siapa sih yang menciptakan Allah? Itu namanya waswas syaiton, waswas iblis. Ya? Waswas. Nah, kalau antum pernah terpikir seperti itu, maka cepat-cepat antum tepis. Di sini disebutkan, idza waswasa syaitan li ahadikum hadza su'al falyasta'id billah. Kalau syaitan ngasih waswas, bisikan-bisikan seperti itu, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca apa antum kira-kira? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya? Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Difahami? Jangan pula antum katakan Allah Subhanahu wa taala tercipta dengan sendirinya. Tidak boleh. Difahami? Jangan antum katakan Allah diciptakan, jangan pula antum katakan Allah tercipta dengan sendirinya. Difahami? Tapi antum katakan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, pencipta. Siapa yang mencipta? Dia yang mencipta. Titik sampai di situ. Qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah." Apabila syaitan memberikan was-was kepada engkau, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam an narudda kaida syaitan wa naqul amantu billahi wa rusulihi. Dan juga Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita agar menolak
menepis tipu daya syaitan dengan mengatakan aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau antum fikih ada was-was bisikan seperti itu, cukup antum mengatakan aku beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas? Kemudian tsumma liyadful an yasarihi thalathan. Kemudian setelah membaca Al-Ikhlas tadi, dia berludah ke kiri 3 kali. Wal yasta'id minasyaiton, kemudian dia berlindung kepada Allah dari syaitan. Wal yantahi, dan hentikan pikiran seperti itu. Fa inna dzalika yadhhabu anhu, sesungguhnya yang demikian itu akan pergi dari dia. Wa hadhi khulasatul ahadits as-sahihah al-warida fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abi Daud. Inilah kesimpulan yang disebutkan dalam hadis. Kemudian, hal yusabbibu syirkul akbar al-khuluda finnar. Masalah berikutnya, apakah syirik besar bisa menjadi sebab orang kekal dalam neraka? Sepakat syirik itu haram? Sepakat. Menyebabkan masuk neraka? Iya, syirik bisa menyebabkan masuk neraka. Nah, permasalahannya, syirik besar ini tadi, apakah menjadi orang kekal dalam neraka? Orang kalau melakukan syirik besar, apakah dia akan dikekalkan dalam neraka? Al-jawab, asyirkul akbar yusabbibul khuluda finnar. Syirik besar itu menjadi sebab orang dikekalkan dalam neraka. Maksud kekal tersebut tidak keluar-keluar kalau masuk neraka. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Selama-lamanya dia akan berada dalam neraka tersebut, dipanggang, dibakar, tidak ada berhentinya sama sekali. Akan keluar? Tidak. Itulah dampak buruk syirik besar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha yusyriku bi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Orang yang melakukan kesyirikan diancam untuk kekal dalam neraka kalau syiriknya syirik besar. Maka waspada, hati-hati antum jatuh pada syirik besar. Dan juga waspada jangan sampai jatuh pada syirik kecil. Kemudian, hal yanfa'ul amalu ma'asyirki, apakah suatu amalan bisa bermanfaat kalau dibarengi dengan syirik? Tatkala seseorang mengerjakan suatu amalan, apakah amalan tersebut akan bermanfaat kalau dibarengi dengan melakukan syirik? Jawabannya kata beliau, la yanfa'ul amalu ma'asyirki. Amalan tersebut tidak akan bermanfaat kalau dibarengi dengan syirik. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan gugurlah dari mereka apa yang dulu mereka kerjakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa qala tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fi ghairi taraktu wa syirka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, aku adalah sesuatu yang tidak butuh dari segala sekutu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dia menyekutukanku pada amalan tersebut bersama yang lainnya, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh disekutukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam mencipta. Allah Subhanahu wa taala bersendirian yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dia dengan neraka dan ditinggalkan
amalan tersebut. Nggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalasnya. Bahkan ketika dia mengerjakan suatu amalan yang terdapat syirik padanya, amalan tersebut tidak diberi pahala dan dia pun diancam dengan neraka. Syekh Muhammad Jamil Az-Zainu mengatakan, "Ma huwa syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil? Di sini Syekh rahimahullah taala penulis tidak menyebutkan definisi syirik kecil. Tapi beliau menyebutkan contoh syirik kecil. Para ulama menyebutkan di buku-buku mereka berkaitan dengan makna syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Adapun syirik besar, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah taswiyatullahi ta'ala, taswiyatul makhluk bil khaliq. Taswiyatul makhluk bil khaliq fima yakhtassu min khasa'isil khaliq. Syirik ya, secara umum yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, penyerupaan atau menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Al-Khaliq, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi syirik secara umum. Kemudian mereka para ulama menyebutkan definisi syirik besar. Nah, di antara yang disebutkan oleh mereka makna syirik besar adalah sebagaimana yang pernah kita kaji kemarin, sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna yang disebutkan oleh para ulama. Ada beberapa definisi yang mereka sebutkan, definisi syirik besar. Al-muhim, dari sekian apa yang disebutkan para ulama, maknanya mutaqaribah. Al-ma'ani mutaqaribah, maknanya berdekatan. Ada yang mengatakan sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu syirik besar. Adapun syirik kecil, di sini Syekh Muhammad Jamil Zainu tidak menyebutkan definisi. Dan definisi yang disebutkan oleh para ulama juga beragam. Ada yang mengatakan syirik kecil adalah kullu wasilatin ila syirkil akbar. Seluruh perantara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ini definisi yang masyhur. Namun definisi yang seperti ini pun dikritik oleh para ulama. Karena mereka mengatakan tidak setiap wasilah menuju syirik besar dikatakan syirik. Contoh, patung. Orang buat patung tidak dikatakan syirik. Dosa besar. Tapi kalau patung disembah, itu syirik besar. Terus apa? Kata mereka, di antara makna yang mendekati dari makna syirik kecil adalah kullu lafdhin atabi syari'un annahu syirkin walam yukhrij sahibahu minal Islam. Setiap lafaz yang datang dibawa oleh syariat itu merupakan syirik, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Demikian yang disebutkan oleh banyak para ulama kita. Ini faedah kami dapatkan dari guru kami, Syekhuna Abdul Khattab Al-Libi, hafizahullah ta'ala, pada daras pelajaran Kitab Tauhid. Di sini disebutkan asyirkul asghar, syirik kecil adalah. Ma huwa syirkul asghar?
Asyirkul asghar huwa riya. Kata beliau, syirik kecil itu adalah riya. Ini pun juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yasirur riya. Riya yang sedikit, yang ringan. Bukan berkesinambungan, bukan terus-menerus. Kalau dia terus-menerus berkesinambungan, maka riya tersebut sudah bisa naik kepada syirik besar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, maka hendaklah dia beramal soleh. Amalan soleh dikatakan amalan soleh kalau dia ikhlas dan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga di sini ada larangan. Kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dikatakan oleh para ulama syarat diterimanya amalan. Yang pertama al-mutaba'ah, yang kedua ikhlas. Mutaba'ah ada pada lafaz falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Terkandung padanya mutaba'ah. Kenapa? Dikarenakan amalan itu tidak akan dikatakan amalan soleh, melainkan harus ada padanya ittiba kepada Nabi SAW. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Nabi SAW beliau mengatakan, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Rasul mengatakan, perkara yang paling aku khawatirkan, yang paling mengerikan, paling menakutkan, aku khawatirkan kalau tertimpa pada kalian, yaitu syirik kecil. Asyirkul asghar ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Wa minasyirkil asghar qaulur rajuli laulallah wa fulan au masya Allah wa syi'ta. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainu juga menyebutkan termasuk bagian dari syirik kecil seseorang mengatakan kalau bukan karena Allah dan engkau, atas kehendak Allah dan kehendak engkau, atau dia juga mengatakan bersumpah dan yang lainnya. Ini semua bentuk syirik kecil digolongkan oleh para ulama asyirik fil alfaz, syirik dalam pelafazan. Masuk bagian dari syirik kecil adalah seseorang beribadah dan ingin didengar oleh orang lain. Masuk bagian dari syirik kecil, dia ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Itu merupakan syirik kecil. Kemudian, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allah tsumma sya'a fulan. Janganlah kalian mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Akan tetapi ucapkanlah oleh kalian masya Allah tsumma sya'a fulan, atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Jelas? Kemudian hal yajuzu al-halifu bi ghairillah. Bolehkah sumpah atau bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala? Seperti kebanyakan masyarakat ketika bersumpah dia mengatakan demi Allah, demi Tuhan, demi Rasulullah. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Seseorang bersumpah dengan mengatakan demi Rasulullah, aku bersumpah demi Rasulullah, aku bersumpah demi tanah airku, aku bersumpah demi nama orang tua, nama ibuku. Tidak diperbolehkan. Syirik. Dan kalau dia mengagungkan yang disumpahi sama dia tadi, mengagungkan yang dia bersumpah dengannya tadi, sama seperti pengagungan dia dengan Allah SWT, maka digolongkan syirik besar. Tapi kalau tidak disamakan dengan pengagungan yang seperti dia mengagungkan Allah SWT, maka masuk pada bentuk syirik kecil.
La yajuzu al-halifu bi ghairillah. Tidak diperbolehkan sumpah dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bala wa rabbi latub'atsun." Katakanlah ya Muhammad, bala wa rabbi. Sungguh demi Rabbku latub'atsunna. Kalian akan dibangkitkan. Kemudian setelahnya Zubair, mana Zubair? Aiman, qul bala wa rabbi latub'atsunna. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, bala wa rabbi, sungguh demi Rabbku, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, dan kalian pun akan dikasih tahu terhadap apa yang telah kalian perbuat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan syirik. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, seandainya li'an azniyah, aku berzina, itu jauh lebih baik dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud, li'an azniya ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillah. Aku berzina jauh lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti itu? Kalau ditinjau dari si buruk ya ikhwan, zina itu tadi. Tapi ditinjau dari sisi dosa, sumpah dengan nama selain nama Allah SWT merupakan syirik. Walaupun dikatakan syirik kecil, tapi kedudukannya lebih besar dosanya dibandingkan zina. Syirik itu jangan antum dengar kecilnya. Tapi syirik itu adalah dosa besar. Walaupun dia dikatakan sebagai syirik kecil, namun dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut, muttafaqun alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang ingin bersumpah, maka sumpahlah dengan nama Allah, atau kalau enggak diam. Kalau pengen sumpah, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah sumpah-sumpah bawa nama Rasul. Sebagian orang kadang bersumpah ingin menekankan, swear sambar geledek, sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Syirik ya ikhwan. Apalagi sebagian orang di zaman sekarang, terkadang sumpahnya ditambah-tambahin. Sumpah demi Alek. Pernah dengar itu? Hah? Pernah dengar? Jawab, syirik. Bilang gitu tadi. Ya, tobat. Kalau tidak tobat nanti diancam dengan neraka. Difahami? Itu tadi. Makanya jangan ikuti masyarakat. Kalau antum ngikuti kebanyakan orang, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah. Mereka akan memalingkan engkau dari jalan Allah Subhanahu. Jangan ikut-ikut ya, sumpah demi Alek, demi segala macam. Ya. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Kalau tidak ada halangan nanti dilanjutkan ba'da asar.